A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah kita memohon segala sesuatu, dan hanya kepada Allah kita menyembah. Hanya kepada Allah kita memasrahkan segala urusan kita. Dan sungguh hanya kepada Allah kita memohon ampun atas segala kesalahan yang telah kita lakukan. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, kepada para sahabat, sahabiah, tabi'in, tabi'at, dan semoga kita menjadi hamba Allah dan juga bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah di dalam kebaikan sampai akhir kehidupan kita. Allahumma amin. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf jika selama berinteraksi, ini kali kedua aja ya saya kesini. Kalau tidak salah 2 bulan pas yang lalu kita ketemu membahas tentang Ramadan. Masih ingat ibu-ibu? Dan gak terasa Ramadannya sudah lewat. Udah mau ganti bulan, Bu. Syawalnya sudah mau berakhir. Ya Masya Allah. Ini mohon maaf lahir dan batin, dan semoga di bulan Syawal ini, Syawal itu artinya adalah bulan peningkatan. Jadi kita janganlah hanya berbuat kebaikan ketika di bulan Ramadan. Karena hakikatnya bulan Ramadan itu adalah bulan pelatihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Parameter keberhasilan seseorang yang sudah melewati bulan Ramadan tidak dilihat dari ketika Idul Fitri menggunakan pakaian yang paling bagus atau menghidangkan makanan yang paling komplit, atau dia terpandang di tengah masyarakat. Bukan. Tetapi sesungguhnya sesuai dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, tujuan akhir dari bulan Ramadan adalah menjadikan kita hamba yang bertakwa. Dan bertakwa ini, orang yang bertakwa, ibu-ibu sekalian, itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Setuju? Ya. Orang kaya belum tentu bertakwa. Orang yang cantik belum tentu bertakwa. Orang yang status sosialnya tinggi di masyarakat belum tentu bertakwa. Tetapi ketika sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan meletakkan urusan dunia itu bukan di hatinya, tetapi di mana? Di tangannya. Karena hatinya penuh berisi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bagaimana agar bisa mempertahankan gelar la'allakum tattaqun, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan, dan nanti kalau Allah izinkan bertemu dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya, gelar yang precious itu, yang priceless, yang tidak bisa diganti oleh apapun, tetap tersemat dalam diri kita. Dan nanti sampai akhir kehidupan kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan bertakwa. Susah. Kalau tidak kita ikhtiarkan untuk bertakwa, maka tidak ada jaminan di akhir kehidupan kita mudah untuk mengucapkan kalimat syahadat. Kalau misalnya ibu-ibu, mbak-mbak semuanya membaca tentang atau mendengar kajian tentang sakaratul maut, tentang kematian. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya nasihat itu apa? Kematian. Itulah kenapa kita
sangat dianjurkan untuk takziah, beda sama undangan makan-makan, beda ya Bu ya. Kalau undangan itu seperti yang ada hajatan itu ada undangannya, tapi kalau ada orang yang meninggal dunia, ada undangannya nggak Bu? Nggak ada ya, silakan datang ya, di pemakaman tidak ada. Maka kita sebagai umat Islam, salah satu cara untuk menyadarkan diri kita di saat sedang terlena oleh kehidupan dunia, maka lihatlah, datanglah ke orang-orang yang sudah meninggal. Kita pasti akan meninggal. Tidak ada yang bernyawa itu abadi selamanya, tidak ada. Nah, masalahnya bagaimana supaya akhir kehidupan kita adalah akhir kehidupan yang husnul khotimah. Tidak ada yang menjamin. Kita nggak bisa request atau kita nggak bisa menghendaki, ya Allah saya mau meninggalnya usia segini, usia di kepala 6 atau kepala 7, atau sekarang aja deh ya Allah meninggalnya mumpung lagi taat gitu ya, mumpung lagi mumpung sekarang aja deh ya Allah. Nggak bisa. Yang bisa memutuskan itu Allah. Kita itu hanya berikhtiar. Itulah kenapa pentingnya untuk istiqomah. Nah, sebelum bahas tentang istiqomah, kita menjadikan bulan Ramadan kemarin adalah sarana untuk membaguskan diri kita, ya, untuk menjadikan diri kita versi terbaik di hadapan Allah. Artinya apa? Bulan Ramadan adalah titik kita untuk berhijrah. Hijrah itu artinya apa, ibu-ibu sekalian? Ada dua makna. Hijrah makna yang pertama artinya berpindah tempat. Dari lingkungan yang tidak baik ke lingkungan yang jauh lebih baik. Ada sebuah kisah dan saya yakin ibu-ibu, mbak-mbak semua sudah pernah mendengar ini. Kisah orang yang pernah membunuh 99. Seseorang yang membunuh 99 orang. Dia ingin bertaubat. Karena sejatinya orang itu punya naluri untuk kembali kepada Allah. Sebagai makhluk, kita itu ada 3 naluri. Yang pertama adalah naluri untuk berkasih sayang. Untuk saling menyayangi, saling menghormati. Apalagi sebagai seorang wanita, naluri kasih sayangnya sangat tinggi. Di sini ada yang bawa anak, ya. Naluri kasih, saya susah nih ninggal anak, gak tega dibawa anaknya. Naluri untuk melayani suami, berkasih sayang dengan suami. Bahkan kalau ibu-ibu perhatikan, wanita itu cenderung suka berkelompok, betul? Pernah dengar majelis taklim bapak-bapak? Ada tapi jarang. Kalaupun ada tapi sedikit biasanya, sedikit ya. Apalagi pagi-pagi gini nih ibu-ibu nih, Masya Allah. Datang dari jam berapa Bu tadi? Bangunnya pasti lebih awal. Nyiapin apa dulu? Kebutuhan suami, kebutuhan anak. Anak beres, suaminya sudah terlayani dengan baik, kesini. Naluri berkasih sayang. Punya anak disayangi, punya suami dilayani. Jadi itu naluri yang pertama. Naluri yang kedua adalah naluri memiliki sesuatu. Itu fitrah kita ya. Jadi kita naluri kepemilikan terhadap sesuatu. Memiliki tempat tinggal, berpakaian gitu ya. Kita memiliki pakaian. Dan naluri ya tadi, kita memiliki sesuatu berupa harta benda. Atau bisa status tertentu. Atau jabatan tertentu, kepemilikan. Dan ada naluri yang ketiga. Ini naluri untuk menyembah sesuatu. Menyembah sesuatu. Orang ini ada di dalam kisah orang-orang terdahulu. Bedanya orang musyrik. Jadi ini ada sedikit kajian tentang tauhid ya. Orang musyrik di zaman jahiliyah, di zaman ini ya jahiliyah dulu, mereka itu kalau lagi senang, mereka tidak mau mengakui kalau Allah itu adalah Tuhan. Kalau lagi senang. Tapi kalau lagi ditimpa musibah, lagi kepepet, yang diingat siapa? Allah. Nanti ibu-ibu silakan. Dalam Al-Quran banyak ayat
Terkhusus keadaan orang-orang lagi di tengah lautan, ombaknya tinggi, banyak petir. Yang dimintai pertolongan apakah berhala-berhala mereka? Tidak. Apakah yang dimintai pertolongan adalah anak-anak mereka? Tidak. Tapi yang mereka ingat di saat mereka ketakutan adalah Allah. Tapi kalau lagi bahagia, mereka tidak mau mengingat Allah. Itu di zaman jahiliyah. Kalau di zaman sekarang, kira-kira banyak gak yang saat bahagia maupun sedang kesusahan yang diingat bukan Allah? Contohnya apa? Orang ketika Allah timpa nikmat, misalnya kelahiran anak, atau sedang banyak nikmat lah, banyak yang ngasih sesajen, jadi Bu ya, wah lagi nikmat nih, wah pasang-pasang gitu ya. Tapi saat lagi sedih juga, lagi punya hajat, yang dimintai pertolongan, itu bukan kembali kepada Allah, tapi ternyata minta bantuan orang pintar, dukun. Dan orang dukun itu ternyata jauh dari predikat orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka hati-hati, naluri kita menyembah, itu pastikan menyembahnya hanya kepada Allah. Baik, kita balik lagi tentang hijrah tadi. Orang yang bahkan sudah membunuh 99 orang punya naluri untuk kembali kepada Tuhannya, kepada Allah. Maka dia mendatangi seorang ahli ibadah dan dikatakan saya ingin bertaubat. Dan apa yang dikatakan oleh ahli ibadah itu nggak bisa. Kamu udah kadung 99 orang, udah nggak bisa. Surga udah tertutup bagimu. Emosi, marah, akhirnya genap 100 orang dia bunuh. Orang yang terakhir yang dia bunuh adalah tadi orang yang dimintai pendapat. Tapi muncul lagi taubat, pengen taubat. Maka ibu-ibu sekalian, ketika ada naluri untuk bertaubat, janganlah dimatikan naluri itu. Harus segera di follow up. Wah, saya lagi dapat hidayah nih, lagi rajin, lagi mau bertaubat kepada Allah, maka datangilah kajian-kajian agar taubatnya nggak cuma taubat sambal. Wah, kalau hari ini saya nggak makan sambal, taubat 2 hari lagi lebih banyak makannya, gitu ya. Nah, singkat cerita, sang yang sudah membunuh 100 orang bertemu dengan ahli ilmu dan dikatakan, kamu bisa untuk bertaubat tapi harus pindah, move. Makanya sekarang ada istilah move on. Anak zaman sekarang move on itu pelesetan ya, move on, gerak dong, berpindah. Soalnya kalau kamu di lingkungan yang ini, kamu bakal jadi pembunuh terus, kamu bakal bermaksiat terus, lingkungannya nggak mendukung. Nah, poin pentingnya apa, Bu? Kalau mau hijrah, kita itu harus gerak aktif atau diem-diem saja? Gerak. Udah tahu, wah ini kalau aku di sini terus hanya berdoa ya Allah gitu ya, kasih hidayah ya Allah, tapi nggak ngapa-ngapain, nggak berusaha cari informasi, nggak mau datang ke majelis taklim, cuman diem aja. Niat doa harus disempurnakan dengan ikhtiar, gerak, cari lingkungan baru, cari taklim. Alhamdulillah sudah gabung nih majelis taklim Azizah. Ini berarti sudah ada pergerakan nih hijrahnya. Yang tadinya sendirian, karena hijrah sendirian itu lebih sulit, Ibu. Maka berpindah ke tempat di mana banyak orang yang sama-sama untuk mendekat kepada Allah. Itu pengertian hijrah yang pertama. Hijrah yang kedua, itu hijrah secara maknawiyah. Ini lebih dalam lagi artinya. Dan betul-betul terasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah ibu sudah mendapatkan lingkungan yang baik, suami mendukung, anak juga kooperatif, ya, tetangga baik semuanya. Berarti apakah sudah selesai hijrahnya? Tidak. Ada hijrah yang penting lagi. Apa itu? Yakni mempertahankan akidah kita. Mempertahankan tauhid kita kepada Allah. Jadi kalau ada apapun, meminta apapun itu hanya kepada Allah. Itu bagian dari hijrah juga. Menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah.
Kalau kita menggantungkan hidup kita kepada, mohon maaf, suami kita. Saya nggak bisa hidup tanpa suami. Saya nggak bisa makan kalau nggak dapat gaji dari suami. Itu berarti akidahnya harus diluruskan lagi. Karena yang ngasih kita makan, yang ngasih kita kehidupan yang baik, apakah pasangan kita? Tidak. Allah, tapi lewat perantara. Ya, jadi kembali semua kepada Allah. Hijrah akidah. Berikutnya, selain akidahnya dikuatkan di bulan Ramadan, itu sudah tuh akidahnya, tauhidnya dikuatkan, maka kita juga berubah pelan-pelan dari gaya hidup kita. Maksudnya seperti apa? Dulu habiskan uangnya untuk belanja, menghabiskan waktunya untuk jalan-jalan tanpa ada faedahnya. Atau dulu suka mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Buka televisi, yang dicari adalah gosip terkini. Saya kadang-kadang heran Ibu. Kalau diperhatikan acara gosip itu mulai dari jam berapa Bu? Ada yang suka buka? Kadang-kadang dari pagi Bu. Biasanya sebelum gosip itu ada acara pengajian. Ya, jadi habis dengerin pengajian diajak untuk gosip. Saya kadang-kadang ini pengajiannya selesai lanjut gosip ya. Nah, jadi ngajak gosip dari pagi. Siang apakah acara gosipnya berhenti Bu? Makin kenceng. Anak sekolah bingung ngapain ya di rumah. Buka TV cari berita. Tapi ternyata yang dicari bukan berita aktual, tapi berita artis. Ya. Makin sore nanti malam, tengah malam ada ulasan gosip hari ini. Ya, jadi gosipnya banyak. Nah itu diubah tuh. Cara gaya hidup yang tadinya kurang banyak manfaatnya diubah pelan-pelan. Karena kalau hijrah itu prosesnya tidak langsung Bu. Wah langsung berubah nih 100%. Ya, setiap orang punya ininya masing-masing ya, tahapannya masing-masing. Sedikit demi sedikit lebih baik daripada banyak cuman 1-2 kali ambiar ya, hilang semuanya. Berikutnya hijrah apa lagi? Dari segi akidah tadi sudah ya, tauhidnya dikuatkan, tawakal berpasrah kepada Allah, di hijrahnya lagi dari gaya hidup kita lebih mendekat kepada apa yang Allah ridho. Selanjutnya ada hijrah akhlak. Hijrah akhlak. Di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti ya lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Puasanya sah atau tidak? Sah. Tapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Karena apa? Karena ternyata dia memang tidak makan, dia memang tidak minum. Tetapi dia tidak bisa menjaga matanya, dia tidak bisa menjaga lisannya, dan dia tidak bisa menjaga hatinya, sehingga akhlaknya kepada orang-orang di sekitarnya bukanlah akhlak yang baik. Kalau puasa, gosip, puasanya lancar, sah. Tapi wallahu a'lam pahalanya itu banyak atau tidak di hadapan Allah. Hijrah akhlak. Kelihatan orang yang ibadahnya baik, maka seharusnya akhlaknya berbanding lurus dengan kebaikan dia dalam melakukan ibadah. Ibaratnya sebuah pohon, Ibu, ini pohon ya, diilustrasikan sebuah pohon. Namanya pohon keimanan. Pohon itu bagian yang paling kuat apanya, Ibu? Akarnya. Akar keimanan seseorang itu adalah akidahnya. Tadi sudah saya bahas. Tauhidnya harus kuat. Tauhidnya nggak boleh dia belok-belok. Maka kalau ada kajian tauhid, ikut. Seseorang itu bisa masuk surga asalkan ada sedikit keimanan saja. Kalau Allah merahmati, dia bisa masuk surga. Tapi bagaimana bisa masuk surga kalau masalah akidahnya saja dia masih nggak peduli, hanya menghadap Allah ketika lagi sulit, tapi kalau lagi nikmat lalai kepada Allah.
Ya, jadi akar ini harus diperhatikan. Akar, kalau saya beriman, kuatkan akar saya. Akarnya apa? Akidah, tauhid, akidah dikuatkan. Ketika akidah seseorang itu sudah mantap, Bu, pohonnya itu akarnya udah jejak, maka akan menumbuhkan dari akar apa, Ibu, ke atas? Batang. Batang itu artinya ibadahnya mantap, Bu. Akidahnya udah oke. Beribadahnya hanya lurus mengharapkan Allah, maka ibadah yang wajib maupun yang sunnah dia nggak ada masalah. Dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, niatnya harus lurus karena Allah. Itu kan berhubungan dengan akidah. Maka hati-hati ya ketika beribadah, ibadahnya betul, tapi belum tentu diterima kalau ternyata niatnya saja tidak karena Allah. Selain itu, satu lagi yang menyebabkan ibadah diterima adalah sesuai dengan ilmu, sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Gak bisa kita merancang ibadah kita sendiri, nambah-nambah jumlah rokaat yang sudah wajib, gak bisa. Tapi saya ikhlas niat karena Allah, lagi khusyuk banget. Kayaknya kurang kalau zuhur itu 4 rokaat. Tambah lagi, mumpung lagi, aduh enak banget nih suasana hatinya, nambah 1 lagi, boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh mengada-ngadakan perkara dalam hal ibadah. Apalagi yang sudah jelas ada dalam Al-Quran, As-Sunnah, tuntunnya sudah jelas itu tidak diperbolehkan. Maka hati-hati ya. Jadi saya ulang lagi, akarnya apa Ibu? Akidah, tauhid. Kalau sudah kuat, menumbuhkan batang. Batangnya adalah ibadah, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Dan akan yang terakhir, akar batang akan menumbuhkan daun buah. Itulah akhlak, Ibu. Jadi kalau ingin akhlaknya baik, sebagai bentuk kita berhasil nih di bulan Ramadan, maka yang dikuatkan adalah akidah dan ibadah, supaya bisa membuahkan atau menghasilkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu tidak bisa dibuat-buat. Akhlak yang baik itu keluar spontan. Jadi akhlak tidak bisa dijadikan bahan untuk pencitraan. Contohnya, ada seseorang yang kalau kepleset, yang keluar dari lisannya, apa Ibu kalau kepleset? Astagfirullah gitu ya, atau innalillah, atau kehilangan barang gitu ya, innalillah. Tapi kalau orang yang nggak terbiasa, Bu, nggak terbiasa nih dari hati untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, yang keluar bisa kata-kata yang tidak baik, hilang, nyalahin orang, mengumpat orang, kepleset yang keluar kata-kata di gembira lokal, ya, kata-kata di kebun binatang, itu nggak bisa, Bu. Jadi akhlak itu spontan dan harus dilatih dengan akidah yang kuat dan ibadah yang betul. Dan setelah kita mempelajari tadi hakikat hijrah, harapannya Ibu, coba dievaluasi masing-masing. Kira-kira di bulan Syawal ini apakah bertahan tuh? Akidahnya apakah semakin kuat? Bagaimana ibadahnya? Bagaimana akhlaknya? Karena yang namanya ibadah tidak hanya bersemangat di bulan Ramadan saja, tetapi setelah Ramadan justru ujiannya. Allah itu pengen menyeleksi siapa di antara hamba-hambanya yang tetap berbuat baik walaupun di luar bulan Ramadan. Maka itulah yang disebut dengan istiqomah. Nah, kita masuk ke bahasan istiqomah. Tadi hikmahnya ya, bagaimana Syawal adalah bulan peningkatan. Tidak hanya sekedar bulan untuk berkumpul baik sekali. Jadi berkumpul, saling memaafkan, bersilaturahim, sangat baik. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Tidak hanya Syawal itu bulan untuk bertemu dengan banyak orang. Tidak hanya di situ saja. Tetapi bagaimana di bulan Syawal tetap dipertahankan ibadahnya. Ya. Apa itu arti dari istiqomah? Nah, istiqomah itu artinya kita betul-betul lurus, Bu. Jalan kita lurus. Lurusnya hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak belok kanan, gak belok kiri, gak mundur ke belakang. Lurus. Ya, itulah sulitnya untuk istiqomah.
Makanya kita harus paham dulu kenapa kita harus istiqomah dan balasan apa sih yang akan didapatkan oleh orang yang istiqomah. Di sini saya akan bacakan dalam Quran surat Fussilat. Nanti ibadah ya dicat ya Ibu ya. Di Al-Quran, Quran surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi saya potong-potong ini ya Bu ya, karena sesuai dengan artinya. Artinya apa? Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah. Rabbunallah itu Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu. Kemudian mereka istiqomah. Tsumastaqamu. Ada kata istaqim di sana. Tsumastaqamu. Kemudian mereka istiqomah. Artinya apa? Ketika kita sudah berikrar, beriman bahwa Tuhan kita adalah Allah, maka diikuti dengan istiqomah. Itu adalah konsekuensi. Karena iman itu harus diistiqomahkan. Iman itu tidak hanya dari lisan saja, tapi harus dijejekin gitu ya. Harus diinternalisasi dalam hidup kita. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka para malaikat itu akan turun kepada mereka. Akan turun kepada orang yang berikrar, beriman kepada Allah dan istiqomah. Apa perkataan atau apa yang dikatakan oleh malaikat kepada orang yang istiqomah? Ala takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqomah, janganlah kamu khauf itu takut. Jangan takut. Karena seringkali orang yang istiqomah itu takut. Takut apa? Takut dikatain gitu ya. Takut dikomentarin. Gak usah takut. Wah, kamu kok sekarang rajin ya, cie gitu ya. Udah jadi solihat. Wah, udah jadi ibu-ibu rajin ya, taklim, tumben. Gak usah takut. Itu sudah langsung Allah memberikan warning, peringatan, gak usah takut istiqomah itu. Wala tazanu, dan gak usah sedih. Udah gak boleh takut, gak boleh sedih. Dan orang yang istiqomah, absyiru bil jannah. Dia balasannya adalah jannah, balasannya adalah surga. Bergembiralah. Absyiru itu jadi kabar gembira gitu ya. Kabar gembira untuk orang yang istiqomah adalah jannah. Bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah bergembiralah dengan jannah atau surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kenapa balasan orang yang istiqomah adalah jannah? Karena Allah tahu istiqomah itu susah atau gampang, Ibu? Berat atau ringan? Berat. Yang ringan apa? Istirahat. Istiqomah berat. Kalau semakin berat yang kita lakukan, maka balasan dari Allah itu juga semakin besar. Maka balasannya nggak tanggung-tanggung. Balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istiqomah itu merupakan proses. Ada ciri-ciri. Nah, ini bisa dicatat ini, Bu. Ciri-ciri orang yang istiqomah. Setelah ini catat, bisa menjadi evaluasi. Kira-kira saya sudah belum ya seperti orang yang ini karakternya. Orang yang istiqomah karakternya yang pertama, senang bertaubat kepada Allah. Melakukan kesalahan sekecil apapun, dia segera mengingat Allah dan bertaubat kepada Allah. Rukun taubat itu yang pertama, dia harus menyesal. Ya. Dia menyesal apa yang sudah dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan. Dan yang kedua, dia stop, Bu. Jadi nyesel kalau lanjut itu belum taubat. Menyesal dan dia stop. Dia tahu yang dilakukan itu salah. Dia berhenti itu melakukan kemaksiatan. Dan yang ketiga, rukun taubat adalah berazam, bertekad tidak mengulangi keburukan yang telah dia sesali. Jadi yang pertama menyesal, yang kedua berhenti, stop, dan yang ketiga bertekad tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan ulama mengatakan, menambahkan rukun yang keempat,
Apa itu? Menyibukkan diri dengan ketaatan. Jadi kalau kita melakukan keburukan, kita balas dengan kebaikan-kebaikan. Dan semoga kebaikan itu bisa menutupi segala kesalahan kita di masa lalu. Ciri yang pertama orang istiqomah adalah bertaubat. Bertaubatnya itu tanpa terpaksa, ikhlas karena Allah, dan selalu muhasabah diri. Nah, ini menjadi PR. Kita itu lebih suka muhasabahin kehidupan orang lain. Kehidupan tetangga kita muhasabahin. Kehidupan ipar kita mungkin ya, atau kehidupan tetangga kita, atau kehidupan yang lain. Tidak. Yang penting adalah kita muhasabah diri kita. Hisablah diri kita sebelum Allah yang menghisab kita. Jadi yang pertama, orang yang suka bertobat adalah orang yang istiqomah. Yang kedua, karakter orang yang istiqomah adalah melakukan amal kebaikan tanpa terputus. Nah, tanpa terputus Ibu, dalam kondisi apapun. Walaupun dari segi kuantitas atau jumlah, dia tidak terlalu banyak melakukannya. Contohnya apa? Di bulan Ramadan rajin sekali sholat duhanya. Karena menjalankan ibadah di bulan Ramadan itu lebih mudah. Atmosfernya atmosfer ibadah ya Bu ya. Kalau bermaksiat justru malu. Karena kita mau ngomongin apa ya? Kita mau melakukan hal yang biasa gitu ya, tapi kanan kiri kita lagi ngaji. Apalagi yang iktikaf. Kemarin di sini Ibu ada yang ikut iktikaf? Ada? Nah, mungkin yang sudah iktikaf yang punya pengalaman. Kita mau tidur gitu ya, tapi kita jadi nggak enak. Kenapa? Wah, melihat kanan, lihat kanan kiri, dia lagi ngaji. Yang satu lagi ngaji, satu lagi sholat. Mau rebahan dikit, wah depan lagi hafalan Quran. Nah, jadi lebih sulit gitu ya untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat atau untuk sekedar berleha-leha. Tapi orang yang istiqomah, dia tetap menjalankan ibadah walaupun Ramadan telah berakhir. Ya, di bulan Ramadan sholat duhanya sampai 12 rakaat. Ya, karena semangat tuh ya, atmosfer ibadahnya kuat di bulan Ramadan. Tapi nanti di bulan Syawal, ya, di bulan Zulqaidah, Zulhijjah, jangan di-stop sholat duhanya. Walaupun tidak bisa sebanyak rakaat yang dilakukan di bulan Ramadan. Lebih baik melakukan sedikit daripada tidak melakukan sama sekali. Kalau di bulan Ramadan saya bisa 12 rakaat. Wah, kalau di luar bulan Ramadan kayaknya susah deh. Ya nggak apa-apa, semampunya saja. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, ya kayak semampunya. Dulu di bulan Ramadan sedekahnya lancar. Wah, kalau ada kotak gitu ya, wah paling besar. Karena tahu sedekah yang terbaik waktunya di bulan Ramadan. Tapi jangan di-stop sedekahnya, udah deh selesai Ramadan, aku nggak usah sedekah lagi. Jangan, tetaplah bersedekah walaupun mungkin dari segi jumlah tidak sebesar bulan Ramadan. Jadi orang istiqomah itu tetap Bu, mau kapanpun tetap melakukan kebaikan. Mau dilihat orang atau tidak dilihat orang, tetap melakukan kebaikan. Karena yakin yang maha melihat selalu melihat dirinya. Ya, itu yang karakter yang kedua. Yang ketiga, orang yang istiqomah itu adalah ikhlas. Ikhlas. Sedekahnya karena Allah, sholatnya karena Allah. Dia berhijabnya menggunakan pakaian yang syar'i itu bukan karena tuntutan lingkungannya, tapi karena Allah. Dia menjaga lisannya karena Allah. Dia menjalani perannya sebagai istri, sebagai ibu karena Allah. Ikhlas. Kalau sudah ikhlas, kapanpun dia melakukan kebaikan, dia akan tenang dalam menjalankan ibadahnya. Tidak sibuk dengan hitung-hitungan pahala. Kalau orang yang sudah ikhlas, nothing tulus. Artinya ya sudah, saya beribadah, saya ikhlas. Saya yakin Allah melihat apa yang saya lakukan. Dan Allah tidak pernah salah dalam memberikan balasan kepada saya. Itu ikhlas. Ciri orang yang kurang ikhlas apa? Di antaranya Bu, kalau kita masih melihat atau masih
sibuk dengan penilaian manusia terhadap kita. Kita jadi kurang ikhlas. Contohnya, wah saya sudah pakai jilbab yang panjang, udah pakai kaos kaki, ya. Pokoknya sudah bagus jilbabnya, sudah menutup sampai dada. Tapi ternyata teman-teman saya tidak memuji saya, atau bahkan mengatakan hal-hal yang membuat hati saya jadi gak enak nih, jadi tersinggung. Berarti menggunakan hijabnya hanya mengharapkan apresiasi dari orang. Saya bersedekah bisanya segini, tapi orang lain tahu dan mengomentari sedekah saya. Kok kamu kok segini, aku dong gitu ya. Besar sedekahnya. Dia ada perasaan, oh iya ya gimana ya. Nah, berarti dia kurang ikhlas lagi. Jadi ikhlas itu harus diikhlaskan lagi. Ya. Itu karakter yang ketiga. Karakter yang keempat adalah yakin. Orang yang istiqomah itu karena sudah ikhlas karena Allah, dia tidak akan ragu lagi mengerjakan ibadah berdasarkan ilmu dan yakin kepada Allah. Maka ibadahnya akan terus dia lakukan. Yang kelima, berpasrah kepada Allah tanpa mengatur Allah. Kira-kira ini berat atau mudah atau sulit, Bu? Tanpa mengatur Allah. Kita kadang-kadang doanya dikte ya. Ya Allah, nggak mau tahu ya Allah. Ya Allah, kalau bisa please banget ya Allah. Tabungan saya nominalnya segini deh, gitu ya. Jangan sampai kurang ya Allah ya. Jadi berdoanya itu bukanlah kita totally berpasrah kepada Allah, tapi kita doanya pesen. Ya, monggo, tapi begini Ibu, kalau misalnya berdoa, mungkin nanti ada nih yang bertanya atau terbersit pertanyaan, boleh nggak sih berdoanya sampai detail? Pernah nggak Bu doanya sampai titik koma Bu? Wah, nyebut nama nggak apa-apa. Ya, jadi ya berdoa silahkan, karena doa itu komunikasi kita kepada Allah. Cuman ketika kita hanya artinya kita hanya melihat pada doa kita atau hanya berfokus pada detailnya doa kita, semisal yang Allah berikan kepada kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, takutnya kita tidak lagi bersyukur kepada Allah. Paham maksud saya? Kita minta A, tapi ternyata Allah ngasihnya B. Kalau kita hanya fokus A saja, tidak membuka hati terhadap penerimaan Allah yang B, C, D, dan sebagainya, kita akan kurang ikhlas nantinya. Jadi akan kurang sabar dan kurang syukur. Jadi ketika berdoa, setelah tadi ya, mungkin Ibu punya detail apa ya, anak saya semoga keterima di kampus mana. Apalagi sekarang kalau nggak salah lagi ujian ya anaknya ya. Gak apa-apa, doa Ibu itu kan luar biasa, mujabah, diijabah oleh Allah. Cuma nanti di akhir doa tetap harus tawakal, Bu. Saya menyerahkan yang terbaik darimu untuk anak saya. Gitu ya Bu ya. Jadi tetap di akhir doa itu harus pasrah, harus tawakal. Kalaupun anak gak keterima di universitas yang Ibu doa gitu ya, Allah kasih di universitas lain, kalau Ibu sudah tawakal, pasrah di doa, Ibu-ibu tidak akan merasa bahwa ini merupakan ketetapan yang salah. Tapi Ibu tetap bersyukur, alhamdulillah. Berarti memang yang terbaik bukan di universitas A, tapi yang terbaik dari Allah kamu di universitas B. Atau mungkin bekerja, tidak keterima di satu perusahaan atau di kantor A, tapi Allah kasih di kantor C gitu misalnya. Ketika kita sudah bertawakal, ketika berdoa, udah berpasrah, kita tetap akan bahagia, kita tetap akan bersyukur dengan apapun yang sudah Allah berikan kepada kita dan juga kepada keluarga kita. Baik, dan yang keberapa sekarang Ibu? Keenam. Yang keenam masih gabung sama yang kelima, yakni berpasrah tanpa mengatur Allah serta tadi bertawakal. Kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita bisa tenang. Jadi kalau sudah berdoa itu ada perasaan harap ya, ada perasaan takut, tapi lebih banyak perasaan cintanya kepada Allah. Khauf ya, khauf itu takut, roja itu ada rasa harap,
tapi juga ada mahabbah, ada rasa cinta kita kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah, karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Baik, sedikit lagi nih Ibu ya. Sekarang masuk ke tips supaya bisa istiqomah. Nah, kalau tadi pengertian istiqomah, karakter dari orang yang istiqomah, sekarang kita masuk nih, bagaimana caranya supaya bisa istiqomah. Yang pertama, kita harus memahami makna dari kalimat syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu merupakan ikrar yang tidak hanya di lisan itu, tapi ketika kita maknai asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ketika itu sudah betul-betul mengakar dalam hati kita, berarti tujuan hidup kita adalah Allah, ridhonya Allah, dan itulah yang membuat kita bisa untuk istiqomah. Karena istiqomah itu gelar atau yang kita harapkan kembali lagi Allah, bukan manusia. Manusia tidak bisa menilai keistiqomahan sesama manusia yang lain, tetapi Allah yang tahu keistiqomahan kita sekuat apa. Begitu pula yang kedua, tipsnya apa? Supaya tetap bisa istiqomah, jangan pernah meninggalkan satu hari pun tanpa berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi tips yang kedua, mengkaji Al-Quran dan juga Al-Hadis. Atau kalau kita bisa simpelkan gitu ya, kita rajin ngaji. Ya, ngaji baik itu tilawah maupun ikut kajian-kajian. Karena yang namanya istiqomah itu butuh ilmu. Gimana caranya supaya tahu nih, supaya bisa istiqomah? Ada ilmunya. Kalau lagi kita berada di titik yang sedih gitu ya, wah susahnya untuk istiqomah, maka kembalilah kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah asy-syifa. Artinya apa, Bu? Penawar, penembuh. Kalau lagi galau, jangan plus nonton sinetron, Bu. Nanti tambah galau. Atau sambil denger lagu-lagu nostalgia, ya, tambah berderai air matanya. Kalau lagi sedih, langsung baca Quran. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Asy-syifa, al-huda, ya, petunjuk dan juga obat. Kalau lagi sedih, kalau lagi gak bersemangat, baca Quran. Jangan justru males baca Quran. Quran itu adalah pedoman kita. Baik lagi sedih maupun lagi bahagia, tetap interaksinya baca Quran. Yang ketiga, supaya bisa istiqomah, sempatkan untuk membaca kisah orang-orang solih di masa terdahulu. Kita baca sejarah Rasulullah SAW, para sahabat, para sahabiah. Ujian kita untuk istiqomah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ujian mereka untuk istiqomah. Kita untuk istiqomah, kemungkinan yang kita korbankan adalah perasaan kita, Bu. Ya, perasaan untuk siap dikomentarin banyak, ya, atau dari lingkungan sekitar kita. Tapi orang dulu, Bu, untuk istiqomah bahkan yang dikorbankan apa? Nyawa, Bu. Nyawa. Untuk berislam saja banyak yang meninggal dunia, disiksa, baik secara fisik maupun mental, perkataan kasar, ditimpuki batu, dibuang kotoran di atas tubuhnya, diintai, keluarganya dijauhi, diasingin. Itu hal yang mereka bayar untuk istiqomah. Wanita pertama dalam Islam yang syahid meninggal dunia, ada yang tahu bernama siapa? Sumayyah. Sumayyah. S-U-M-A-Y-A-H. Sumayyah. Y-nya 2 kayaknya ya. S-U-M-A-Y-Y-A-H. Sumayyah. Sumayyah itu wanita pertama yang meninggal, Bu. Bukan dalam keadaan sakit, ya, tapi dalam keadaan, mohon maaf, dibunuh. Dibunuhnya kenapa? Karena mempertahankan keislamannya.
Sumayyah dikatakan seperti seorang dikatakan budak juga bukan, tapi orang dengan status sosial tinggi juga bukan ya. Jadi ya ibaratnya ya orang yang status sosial itu tidak terlalu tinggi lah. Dan dia berada di bawah kepemilikan atau di bawah tanggung jawab seorang kafir Quraisy pada saat itu. Saat Sumayyah itu punya anak. Jadi Sumayyah itu punya suami namanya adalah Yasir. Mereka punya anak namanya Amr. Jadi nama anaknya Amr bin Yasir. Yang pertama kali memeluk Islam adalah anaknya, namanya Amr. Amr ngajak ayah sama ibunya masuk Islam. Akhirnya mereka bertiga satu keluarga masuk Islam. Tetapi majikan atau pemilik ya atau tuan mereka itu masih kafir, benci sekali terhadap Islam. Akhirnya mereka bertiga, Sumayyah, suaminya Yasir dan anaknya Ammar, itu ditaruh di padang pasir, diikat, disiksa supaya berbelok yang tadinya berislam kembali lagi ke keyakinan menyembah berhala. Tetapi ketika keimanan sudah kuat, masih ingat ya, akar kita tadi apa Akidah. Akidah sudah kuat, mau disiksa, mau dikata-katain, mau dicambuk gitu ya kalau orang dulu, itu gak berubah karena akarnya kuat. Masalahnya kalau akarnya nggak kuat, disentil sedikit ujian bisa goyang gitu, bisa roboh pohonnya. Tapi Sumayyah ini kuat. Walaupun disiksa berkali-kali, dia tetap bersyahadat. Ahad, Allah satu, Allah. Sampai akhirnya apa yang terjadi Marah itu pemiliknya, tuannya tadi yang menghina yang mencambuki Sumayyah, sampai dikasih peringatan. Kamu kalau masih seperti ini juga, saya akan terus mencabuki suami dan anakmu. Tapi Sumayyah tetap dalam lisannya yang keluar adalah Allah, ahad. Saking marahnya apa yang terjadi? Diambillah tombak dan mohon maaf, ditusukkan lewat kemaluannya Sumayyah. Meninggal darah pertama yang netes ke dunia ini dari seorang muslimah itu karena keistiqomahan mempertahankan agamanya. Ibu ujiannya seberat itu enggak? Enggak ya, Masya Allah. Saya selalu merinding kalau misalnya kita berada di Sumayyah seperti itu ya. Dan itu balasannya surga, Ibu. Makanya banyak baca. Jadi kalau kita lagi down, baca kisah-kisah para nabi, para sahabat ya. Lagi down, jangan buka Instagram, Bu. Pasti tambah down ya. Wah, kok hidup saya merana ya. Enggak kayak ini artis. Sekarang lagi marak challenge, Bu. Ada yang tahu di Instagram lagi challenge apa? Ada challenge banyak. Kalau buka Instagram atau anak ibu ya, lagi marak Instagram, ada challenge. Ada yang namanya brand tertentu ya, ada Gucci challenge, ada Dior challenge. Ya, pernah dengar ya, Bu ya? Jadi saya nggak niat buka, tapi itu muncul terus, Bu, di explore saya saking lagi trennya. Challenge-nya itu pakai ini, Bu, pakai aksesoris, aksesorisnya dari brand itu. Tapi itu belum tahu ya apakah asli atau KW, saya nggak tahu ya. Itu challenge. Nah, kalau kita sibuk tadi ya, habisin waktu lagi galau buka Instagram, kita sibuk lihat kehidupan orang lain yang di mata kita itu lebih wah, ya galaunya nggak bakal selesai. Jadi baca. Saran saya nanti di majelis taklim ini diadakan kelas khusus bahas sirah. Jadi kalau bahas sirah, Bu, merinding, Bu. Kita tuh seakan-akan ujiannya tuh gak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Jadi belajar sirah bareng-bareng. Yang keempat, tips istiqomah, sabar dan yakin dalam beramal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu atau berlanjut walaupun itu sedikit. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa amalan sedikit yang rutin dilakukan akan melanggengkan amalan tersebut. Sedikit tapi rutin itu jadi langgeng. Dan ini akan semakin membuat kita dekat kepada Allah serta akan terjaga niat dan keikhlasan dalam beramal. Amalan yang sedikit namun konsekuen
akan memberikan ganjaran yang besar dan berlipat dibandingkan dengan amalan yang banyak namun sesekali saja dilakukan. Ya, jadi orang yang istiqomah seperti itu Ibu, sedikit terus rutin ya, nggak usah minder ya, kok saya begini orang lain begini, jalan terus aja Bu, karena nanti lama-lama kalau sudah enak itu nambah sendiri. Rokaat sholat duhanya tadi 2 rokaat rutin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nanti lama-lama nikmat nambah tuh. Jadi 2 jadi 4 ya. Baik, yang kelima, tips istiqomah adalah bergaul dan berkumpul dengan orang-orang yang solih. Istiqomah bareng-bareng itu lebih nikmat, lebih enak. Jadi kalau sudah berada di komunitas, di majelis taklim, jangan keluar Bu. Rugi, eman. Zaman sekarang bertemu, berkumpul dengan orang-orang yang mengingat Allah itu lebih susah Bu. Pertemuan itu banyak di sekitar kita. Ada mungkin paguyuban apa gitu ya, atau berkumpul karena hobi apa ya. Tapi yang lebih dahsyat lagi, berkumpul itu karena cinta kepada Allah. Seperti ini, rasanya itu beda Bu. Berkumpul dengan orang-orang yang solih, berasa nggak Bu ada aura positifnya Bu? Kayaknya tuh kanan kiri kita tuh ibaratnya lagi mentransfer gitu ya, energinya tuh jadi kayak ibaratnya baterai itu yang kesini itu masih lowbat ya 10%, tapi ketika duduk di taklim, duduk aja Bu, nih dahsyatnya majelis taklim, duduk aja itu kalau ikhlas karena Allah, nanti keluar dari taklim itu nanti semangatnya tuh tiba-tiba muncul Bu, enak, damai, tenang. Itu adalah keberkahan dari majelis taklim. Dan keberkahan ini belum tentu didapatkan di perkumpulan-perkumpulan lainnya. Paham maksud saya? Ada yang kumpul, makan, selesai, kenyang, pulang gitu ya. Tapi taklim, dahsyatnya apa? Mungkin tidak selalu ada makanan, tidak selalu ada minuman, tapi yang dibawa pulang adalah semangat untuk berbuat baik. Itu yang lebih mahal Ibu. Jadi terus dipertahankan berada dalam berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang keenam, ya, yang keenam, 2 lagi ya Bu ya, ada 7. Yang keenam adalah memperbanyak doa. Memperbanyak doa agar Allah memberikan keistiqomahan. Karena yang membuat kita bisa istiqomah itu Allah Ibu. Kita sudah berdoa atau kita sudah berikhtiar, tapi tetap yang menjadikan kita kuat untuk istiqomah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak berdoa. Di antara doanya apa? Rabbana la tuzigh qulubana, hafal? Ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Saya rasa ini sudah hafal ya, atau pernah dengar gitu ya. Jadi mudah, yang belum hafal mudah untuk dihafalkan. Artinya apa? Ya Rob kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Kan istiqomah itu kan nggak condong kanan kiri ya Bu ya, lurus. Sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi petunjuk. Banyak berdoa Ibu. Perkataan dari Umar bin Khattab, ini perkataan yang sangat masyhur, bahwasanya Umar itu mengatakan, aku tidak takut doaku ditolak, tapi yang lebih aku takutkan adalah aku berhenti untuk berdoa. Karena doa itu dikabulkan oleh Allah ada 3. Masih ingat Bu? 3 bentuk pengabulan doa. Yang pertama, persis seperti apa yang ibu-ibu minta. Saya minta emas 5 gram ya Allah. Dikasih sama Allah, gak cuma 5, 10 gram malah. Itu pengabulan yang pertama. Kita minta anak kita lulus, keterima di sekolah ini gitu ya, atau di kampus ini, Allah berikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan itu yang lebih sering kita harapkan ya Bu ya. Kita minta itu, pengennya ya itu. Tapi ada nih bentuk yang kedua, tidak Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kita minta, tetapi Allah kabulkan yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Karena apa yang kita minta belum tentu itu yang kita butuhkan. Apa yang kita mohon belum tentu itu yang baik untuk kita. Kita minta anak kita di sekolah ini, kita anggap itu yang baik, terbaik untuk anak kita. Tapi ternyata Allah memberikan tempat yang ternyata jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Ibu memohon tadi perhiasan, tapi kok udah ditunggu 5 tahun gak datang-datang ya perhiasannya.
Apakah artinya doa ibu nggak dikabulkan? Dikabulkan. Bentuknya apa? Allah kasih 5 tahun nggak sakit, Bu. Bayangkan, 5 tahun sakit. Biaya pengobatannya bisa saja melebihi dari perhiasan tadi. 5 tahun itu Allah berikan kemudahan dalam urusan. Anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah semuanya. Keluarganya harmonis, gak ada masalah. Itu ternyata lebih tepat dibandingkan dengan perhiasan yang kita minta. Yang kedua. Yang ketiga, dikabulkannya tidak dalam bentuk di dunia, tapi Allah tabung. Nanti ketika di akhirat, pahala kebaikan kita bertambah akibat doa-doa kita. Jadi tidak ada yang namanya sia-sia dalam berdoa kepada Allah. Dan yang terakhir juga sebagai penutup, ini kalau dapat dikatakan ya Bu ya, dari pengalaman saya, ini yang paling ampuh nih tips ini. Ada yang bisa nebak? Kira-kira apa yang belum? Ada angkat tangan gak apa-apa? Yang kira-kira belum tersebutkan dari poin 1 sampai 6. Untuk istiqomah apa? Ada yang mau berpendapat? Gimana? Apa? Sabar tadi ya. Boleh? Ada? Gimana? Oke, ingat mati, Bu. Ini dahsyat ya, Bu. Ingat kematian. Ini bahkan sudah saya sampaikan paling awal tadi ya, bahwa kematian tidak ada yang tahu. Bisa jadi hidup kita sampai 50 tahun lagi, wallahu alam. Tapi wallahu alam 5 menit atau 1 menit ke depan kita nggak ada yang tahu, Bu. Dan PR kita adalah bagaimana bisa saat Allah nanti cabut nyawa kita dalam keadaan yang baik. Hikmahnya, kenapa Allah itu merahasiakan waktu kita, ajal kita, karena Allah itu sekali lagi ingin menyeleksi siapa yang tetap istiqomah sampai nanti akhir kehidupannya. Jadi ini yang saya dapatkan dari guru ngaji saya. Salah satu ciri dan juga dari kitab yang saya baca, salah satu ciri Ibu, Allah itu mencintai seorang hamba adalah ketika mendekati kematiannya. Kan ajal nggak ada yang tahu ya Bu ya. Ketika mendekati ajalnya, Allah akan menyibukkan dia dengan kebaikan-kebaikan. Merinding ya Bu ya. Jadi kalau Ibu masih disibukkan dengan kebaikan, itu semoga tanda bahwa Allah menginginkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tapi sebaliknya, kalau ternyata waktu kita habis untuk bermaksiat, bisa jadi saat bermaksiat itulah Allah akan cabut nyawa kita. Orang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya mabuk, kebiasaannya berzina, maka jangan kaget ditemukan seseorang yang meninggal di kamar hotel. Ya. Sedang apa? Setelah berzina. Ditemukan meninggal di di pinggir jalan. Kenapa? Oplosan. Ya, ada yang pernah dengar ya Bu ya berita ya? Oplosan. Ditemukan meninggal, oh kenapa? Karena dia nggak kuat, depresi, frustasi, terjun dari jembatan. Di sini ada kali Bu, jembatan terus. Maka Ibu, kalau hati ini kondisinya cuma bisa 2, disibukkan dengan kebaikan atau disibukkan dengan keburukan. Kalau Ibu masih sibuk taklim, ya, sibuk ibadah, bersyukur Bu. Lebih baik capek dalam kebaikan daripada berleha-leha dalam keburukan. Nah, itu merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu Ibu yang bisa saya sampaikan karena juga sudah jam 9 lewat. Saya tadi mohon maaf terlambat ya karena ada beberapa hal yang harus saya kerjakan dulu di rumah, dan semoga materi pada pagi hari ini tidak hanya selesai ditulis saja, tapi yang lebih penting pelan-pelan kita amalkan. Kalau tidak bisa mengamalkan semuanya, bukan berarti meninggalkan semuanya. Paham Bu ya? Kerjakan dulu. Saya cuma bisa nih tipsnya 1 dulu. Kerjakan Ibu. Daripada berat nih materinya, udah tinggalkan semua, itu rugi. Keluar dari sini pastikan minimal ada 1 kebaikan atau 1 perbaikan yang kita lakukan untuk hari-hari ke depannya.
Jadi saya cukupkan, mohon maaf jika ada salah. Semoga berkah, semoga bisa diambil kebaikannya. Sesungguhnya yang salah datangnya dari diri saya pribadi, yang betul hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.